Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Membuat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Melihat tombak yang dipegang Hilda patah, membuat Alice terkejut. Uskup pun tidak percaya bahwa Alan memiliki kekuatan sekuat itu sampai bisa mematahkan tombak milik Hilda yang dikenal sebagai tombak terkuat di benua. Namun karena Hilda masih penasaran, ia pun meminta Alan untuk mengulangi duel mereka. Alan pun bingung, karena kenapa harus mengulangi duelnya? Bukankah kekuatannya tadi tidak buruk? Hilda pun menjawab, "Kamu memperkuat senjatanya. Dengan kekuatan sucimu itu cukup mengesankan." Tapi, salah satu dwarf menyela, "Itu hanya meningkatkan ketahanan senjata Anda." Dwarf lainnya melanjutkan, "Anda bisa saja menyerang hal-hal secara sembarangan dan tetap mendapatkan hasil yang sama." Hilda pun berkata, "Tadi kau mendaratkan pukulan yang bagus, jadi sabarlah, mari coba senjata lainnya terlebih dahulu." Alan pun mengeluhkan, karena mudah untuk mengucapkan, tapi masih sulit baginya untuk menguasainya. Namun saat Alan sedang mengeluh, ia tidak sengaja melirik ke samping dan melihat Alice yang sedang memperhatikannya. Alan pun langsung mau melakukan duel lagi. Hilda pun senang dengan jawaban Alan dan menyuruhnya untuk lebih serius untuk pertandingan kali ini, karena ia akan serius dalam menghadapi Alan. Mendengar itu, Alan pun langsung menerjang ke arah Hilda. Namun tiba-tiba, Alan malah terpikirkan apa yang diucapkan Alice tadi malam yang berkata, "Kekuatan suci merespon energi kehidupan ini. Bisa memperkuat senjata Anda, tapi kekuatannya akan lebih bereaksi pada tubuh Anda dibanding pada senjata Anda. Jadi jangan terikat pada senjata dan cobalah untuk belajar menggunakan kekuatan suci Anda secara bebas tanpa ketergantungan pada senjata." Mengingat hal itu, Alan langsung menjatuhkan senjatanya. Hal itu pun membuat Hilda kebingungan, karena Alan malah menjatuhkan senjata yang ia bawa. Namun di sisi lain, Alan terlihat sedang mengumpulkan kekuatan sucinya di atas tangannya, sembari berujar di dalam hati, "Aku tidak benar-benar tahu bagaimana menguatkannya, tapi jika aku mencoba memasukkan seperti yang kulakukan pada senapan, mungkin saja itu bisa berhasil." Seketika Alan mengepalkan tangannya, lalu memfokuskan kekuatannya di genggaman tangannya. Ia pun langsung mengarahkannya ke Hilda. Namun untungnya Hilda berhasil menghindari serangan itu dan hanya sedikit mengenai pundaknya. Terlihat dampak dari gelombang serangan itu membuat tembok di belakang Hilda sampai retak. Alan pun langsung berkata dengan sangat percaya diri, "Wah, ini begitu luar biasa. Berapa banyak nilai yang akan kudapatkan untuk serangan ini?" Para dwarf terkejut menyaksikan itu dan berkata, "Sebuah kawah besar terbentuk di dinding hanya dengan gelombang kejut. Itu jelas merupakan kekuatan yang luar biasa. Tapi, postur tubuhmu buruk, dan kau dengan ceroboh memperkuat tubuhmu, kamu mendapatkan 0 poin." Alan pun kesal dengan penilaian para dwarf. Namun, Hilda langsung menenangkan Alan dengan memuji kemampuannya yang bisa berkembang sejauh itu hanya dalam satu malam. Namun Alan menjelaskan bahwa itu hanya seperti yang biasanya ia lakukan dengan senjata. Cuma sekarang diterapkan kepada tubuhnya. Dan kenapa ia bisa terpikirkan hal itu? Karena, namun saat ia ingin bicara, ia melihat Alice yang menyuruhnya untuk tidak mengatakannya. Alan pun langsung mengalihkan pembicaraan dengan berterima kasih atas pujian Hilda kepadanya, dan ia bersyukur karena Hilda bisa menghindari serangannya tadi. Karena ia tidak mengira itu bisa sangat kuat. Hilda pun membalas, "Jika aku memblokirnya, kita mungkin akan menghancurkan beberapa barang. Karena seranganmu yang akan terpencar ke segala arah. Meskipun kamu melakukan dengan postur yang ceroboh, tapi pukulan itu jelas berakibat fatal." Mendengar itu, Alan pun merasa ia tidak memiliki bakat dalam pertarungan langsung ataupun pertarungan menggunakan senjata karena ia dianggap ceroboh oleh semua orang. Hilda pun mencoba untuk menghibur Alan dengan berkata, "Alan, yang paling penting adalah semangatmu yang tidak terpatahkan." Alan pun mencoba untuk berpikir positif dengan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. "Jika aku tidak terlalu berbakat dalam semua senjata, berarti aku bisa menggunakan semua jenis senjata, kan?" Melihat Alan yang sepertinya sudah mulai lelah, Hilda pun memutuskan untuk mengakhiri duel
agar Alan bisa beristirahat untuk duel keesokan harinya. Alan pun mengiyakan perkataan Hilda, namun ia mau mencari senjata sebelum beristirahat. Hilda pun memuji Alan karena sangat bersemangat. Namun terlihat Uskup Agung yang masih merasa tidak percaya dengan perubahan. Alan dari sebelumnya seorang bajingan menjadi seseorang seperti sekarang. Melihat kakeknya yang sangat marah, Alice pun mengajak kakeknya untuk segera pergi dari sana juga. Dan juga ia ingin mengembalikan selimut yang diberikan kakeknya padanya sembari berterima kasih. Namun, Uskup tidak tahu selimut apa yang dimaksud oleh Alice, karena dirinya tidak pernah memberikan selimut itu. Ia malah mengira itu sudah dipakai Alice sejak awal. Mendengar itu, Alice pun berujar di dalam hati, "Kalau begitu, pangeran yang menyelimutiku dengar selimut ini saat aku sedang tertidur." Alice pun berpura-pura lupa bahwa ia yang membawa selimut itu dari awal karena cuaca yang dingin, ucap Alice sembari tersipu malu. Mereka pun akhirnya pergi dari sana. Scene pun berpindah ke keesokan harinya. Terlihat Alan yang bertanya, "Ada apa pagi?" "Pagi sekali." Alan pun melihat bahwa Hilda dan Uskup sudah siap untuk berperang. Terdengar ada seseorang yang berujar, "Serangan sekelompok likantrop telah menyerang area pertambangan." Alan pun berujar di dalam hati, jika itu karena tambang, tentu saja itu penting bagi mereka. Itulah kenapa Uskup dan Hilda pergi bersama-sama. Apakah Alice akan berpartisipasi dalam membantu evakuasi mereka? Terlihat Alice yang menyuruh orang-orang untuk berevakuasi, karena ada kemungkinan para likantrop juga menyelinap ke tempat ini. Melihat itu, Alan pun berpikir bahwa ia bisa bersantai di dalam kastil, tanpa perlu terlibat dengan masalah itu. Namun tiba-tiba saja, salah satu dwarf berteriak kepada Alan, "Yang mulia, Anda di sini ini darurat." Namun, Alan menyuruhnya untuk tidak mendekat. Dwarf itu terkejut melihat tempat pelatihan yang berantakan. Alan pun meminta maaf karena tempat latihan menjadi rusak saat ia sedang berlatih di sana. Dwarf itu masih bingung dengan apa yang coba dilatih Alan. Namun ia menjadi semakin terkejut karena melihat semua senjata yang ada di tempat pelatihan menghilang. Alan pun berujar di dalam hati, "Sekarang, karena aku tahu diriku bisa memperkuat esensi senjata apapun, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi aku memasukkan semua senjata ke dalam penyimpanan dimensi." Alan pun langsung mencoba untuk mengalihkan perhatian dwarf itu dengan berkata, "Oh ya, di sini kau juga membuat senapan kan? Aku ingin tahu apakah kau bisa memberikannya kepadaku." Dwarf itu pun menjawab dengan ragu, "Kami memang memilikinya." Tapi Alan pun berujar di dalam hati, karena melihat dwarf itu ragu-ragu. Apa dia menolak memberikannya padaku karena aku seorang bajingan ya? Apalagi aku baru saja menghancurkan tempat latihan mereka. Namun saat Alan sudah mulai berpikir negatif, dwarf itu langsung mengiyakan permintaan Alan. Dwarf itu menjelaskan bahwa kekuatan dari senapan yang mereka buat tampaknya setingkat dengan hiasan, tapi mungkin akan berbeda jika yang mulialah yang menggunakannya. Karena Anda adalah orang yang menembak vampir, bahkan dari belakang tembok kastil. Alan pun bertanya, apakah dwarf itu mendengar berita itu? Dwarf itu pun menjawab, "Iya, yang mulia, tapi sebelum memberikan senapannya, bisakah saya membuat persyaratan?" Mendengar itu, Alan merasa ada sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Dwarf itu kembali berkata, "Saya akan memberikan semua senapan yang Anda inginkan, tapi setelah itu silahkan pergi untuk menguji senapannya sekarang juga." Alan pun menanyakan ke dwarf itu, apakah ia menyuruhnya untuk pergi berperang. "Kakakku dan Uskup Agung sudah pergi berperang. Jadi apa yang membuatmu merasa sangat tidak nyaman?" Dwarf itu menjawab, "Gerakan para likantrop belakangan ini tidak biasa. Juga jumlah mereka yang tiba-tiba meningkat. Dan ini pertama kalinya aku merasa mereka seperti bergerak berdasarkan perintah seseorang. Itulah kenapa aku merasa pemimpin para likantrop kemungkinan sangat kuat karena ia bisa mengendalikan begitu banyak likantrop. Itulah kenapa kami membutuhkan bantuan semua orang, meskipun dari seseorang kucing biasa." Mendengar itu membuat Alan sedikit kesal dengan hal itu. Dwarf itu kembali berkata, "Para Red Cross memang bisa menjadi bantuan besar dalam pertempuran, tapi mereka tidak akan bergerak tanpa mendapatkan perintah langsung dari Anda. Mereka bilang, melindungi Anda adalah prioritas nomor 1 bagi mereka." Alan pun membenarkan apa yang dikatakan dwarf itu, karena memang para Red Cross dikirim ke sini untuk mengawalnya. Dwarf itu berkata dengan nada khawatir, "Para warga sipil dalam bahaya, yang mulia. Saya dan yang mulia putri khawatir karena bisa saja kami kehilangan wilayah ini karena serangan para likantrop. Dan sekarang semua teman saya berada di dalam tambang. Saya takut
mereka mungkin berada di dalam bahaya sekarang. Jadi bisakah Anda meminjamkan pasukan Red Cross kepada kami, jika Anda memberikan kami satu kebaikan ini? Namun tiba-tiba saja terdengar suara lonceng peringatan. Para prajurit pengawas berteriak ke seluruh benteng. Ada serangan para likantrop, dan mereka sekarang sedang berlari menuju benteng. Alan pun terheran, karena para likantrop tidak mempedulikan pasukan yang dipimpin Hilda dan Uskup, tapi malah langsung menyergap ke arah desa ini. Dwarf itu yakin bahwa pemimpin para likantrop pasti telah merencanakan semua ini. Tolong Yang Mulia setidaknya lindungi desa ini. Namun, Alan bertanya apakah ia bisa bersembunyi saja. Dwarf itu langsung tidak memperbolehkannya. Sin pun berpindah keluar benteng terlihat. Para likantrop yang sedang mengejar-ngejar warga desa. Alice pun berusaha untuk mengarahkan warga desa untuk berevakuasi ke dalam benteng. Namun saat Alice sedang mengarahkan warga desa, ada salah satu warga yang berkata kepadanya, "Permisi, ada anak yang terluka di sini." Dia tertabrak oleh warga desa yang lainnya. Alice pun langsung bergegas untuk mengobati anak itu. Namun sayangnya saat Alice sedang ingin mengobatinya, tiba-tiba saja anak itu memperingati Alice karena ada likantrop yang menerjang ke arahnya. Alice pun langsung menoleh ke belakang dan melihat ada salah satu likantrop yang hampir sampai kepadanya. Namun karena Alice bukan gadis biasa, ia langsung memegang kepala monster itu dan langsung membantingnya ke tanah. Alice lalu berkata, "Beraninya kau menyerang desa yang damai ini. Sebagai cucu dari Uskup Agung, aku tidak akan membiarkanmu." Salah satu pasukan memperingati Alice karena para likantrop mencoba untuk mengepung Alice. Alice pun menyuruh untuk semua orang berlindung di belakangnya. Ia pun berujar di dalam hati, "Aku telah mempelajari skill bertarung dasar dari kakekku, tapi aku tidak pernah mencoba melawan monster sebanyak ini sebelumnya. Bisakah aku melindungi semua orang? Tidak, ini bukan saatnya. Bagiku untuk bersikap lemah, aku harus melindungi mereka semua." Namun tiba-tiba saja terlihat kilauan cahaya dari atas menara. Dan seketika, ada kilatan cahaya yang menerjang ke arah salah satu likantrop. Dan seketika semua likantrop terkena serangan yang sama. Alice pun bertanya-tanya, siapa yang melakukannya? Tapi ia menyadari bahwa orang yang bisa menyerang dari jarak sejauh itu dengan kekuatan sebesar ini adalah Pangeran Ketujuh. Sin pun berpindah ke tempat Alan. Ia memuji senapan yang dibuat oleh para dwarf yang memiliki kualitas yang bagus. Saat Alan kembali menembakkan serangannya, langsung bermunculan notifikasi dari sistem yang berbunyi, "Anda menggunakan Divine Energy, memperkuat senjata untuk sementara waktu. Penetrasi skill diaktifkan." Seketika serangan itu mengenai salah satu kepala likantrop hingga menghancurkan kepalanya. Dan Alan pun terus-menerus menembakkan senapannya, hingga banyak sekali likantrop yang terkapar karenanya. Sembari menembaki mereka, Alan berkata, "Yang dikatakan kakakku benar, aku pasti akan menikmati perjalanan musim berburu." Likantrop tahun ini, terlihat semua likantrop yang menyergap telah tumbang karena serangan. Alan dan Red Cross melihat hal itu. Dwarf itu masih tidak bisa mempercayai bahwa para likantrop langsung terbantai dalam waktu sesingkat itu. Alan pun membalas perkataan dwarf itu. "Kenapa kau begitu terkejut? Bukankah kau sudah memperkirakan semua ini saat kau memutuskan untuk membuat kesepakatan denganku? Ngomong-ngomong, aku sangat suka dengan senapannya. Konsumsi kekuatan sucinya jauh lebih sedikit dan ada beberapa skill tambahan." Dwarf itu bersyukur karena senapannya disukai oleh Alan. Namun tiba-tiba saja, salah satu pasukan Red Cross berkata, "Yang Mulia, ada lebih banyak likantrop yang datang." Alan pun menjawab, "Itu karena mereka merasa terancam dengan tembakanku, jadi mereka mengirim lebih banyak likantrop. Aku akan mengevakuasi penduduk di desa terlebih dahulu. Kalian hentikan para likantrop yang mendekat ke sini." Para Red Cross pun mengiyakan permintaan Alan. Dwarf itu berkata, "Kelihatannya Anda makin terkenal di antara para monster itu. Bahkan saya rasa Dewa Kematian akan memuji Anda, Yang Mulia." Alan pun menjawab sembari membidik para likantrop, "Yaitu akan menjadi beban bagiku." Dwarf itu pun berkata di dalam hati, meskipun terkadang kata-katanya omong kosong, tapi membuat kesepakatan dengan Pangeran Ketujuh mungkin adalah keputusan terbaik yang aku buat. Tidak ada yang menduga dia seberbakat ini. Tapi Putri, Hilda, dan para saudaraku, apakah kalian dalam kondisi aman sekarang? Sin pun berpindah memperlihatkan kondisi dari Hilda, Uskup, dan yang lainnya. Salah satu dwarf meminta maaf kepada Hilda, karena kondisi kami membuat Anda sekarang tertahan di sini. Melihat itu membuat Hilda sangat kesal dan berkata kepada pemimpin likantrop, "Jadi sekarang kamu menyandera mereka?" Pemimpin likantrop itu membalas, "Menyandera tentu saja tidak. Yang kuinginkan sebenarnya adalah negosiasi denganmu, Putri Hilda." Muncul panel menjelaskan, Redmond, pemimpin para likantrop,
di wilayah Hilda. Red Moon kembali berkata, "Bisakah aku memberitahukanmu detailnya?" Hilda pun menjawab dengan kesal, "Negosiasi kau bilang setelah kau menyandera para warga seperti ini." Red Moon pun meminta Hilda untuk lebih tenang, karena ia akan melepaskan para sandera setelah memberitahu syaratnya, dan syaratnya adalah kau Putri Hilda. Hilda sedikit terkejut, karena ialah yang diincar para likantrop. Uskup yang mendengar syaratnya, ia langsung menentang hal itu, dan tidak akan melakukannya. Red Moon pun menegaskan bahwa yang berhak memutuskan hanyalah Putri dan yang lain tidak memiliki hak untuk berbicara. Namun karena Blor kesal, ia malah mengumpat ke Red Moon. Red Moon yang mendengarnya langsung memegang kepala Blor dan mengangkatnya, sembari memberikan ancaman. "Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Kami berbeda dengan para vampir itu. Meskipun kami bis, kami memiliki kehormatan," ujarnya, sembari melemparkan blok ke arah Hilda dan yang lainnya. Hilda pun langsung berlari menghampiri Blor dengan rasa cemas. Red Moon kembali berkata, "Pilihlah Putri. Bukankah kau melihatnya? Aku bahkan mengembalikan sandera dengan aman baru saja. Iya kan?" Namun uskup kembali melarang Hilda untuk mendekati Red Moon. "Karena jika Anda pergi, maka wilayahnya." Namun Hilda langsung menyelah. "Mereka masih memilikimu dan adikku." Uskup pun tidak bisa berkata-kata dengan apa yang diucapkan oleh Hilda. Hilda pun bertanya ke Red Moon, "Aku penasaran dengan alasan kenapa kau menginginkanku. Apa kau pikir aku adalah sandera yang lebih berharga?" Red Moon membalas, "Lebih berharga ya, bisa dibilang begitu. Namun untuk sekarang, alasannya adalah untuk kedamaian dan kebebasan." Hilda tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan kedamaian dan kebebasan, dan hubungannya dengan menahan dirinya. Red Moon kembali berkata, "Seperti yang kau tahu, para vampir adalah musuh kami. Kami ingin membebaskan diri kami dari hanya jadi hewan peliharaan para vampir itu, dan Holy Empire ingin membinasakan semua vampir. Jadi, tidakkah menurutmu kita bisa membuat semacam aliansi di antara kita? Itulah alasannya, Putri dari Holy Empire. Bukankah itu adalah tawaran yang cukup menarik?" Scene pun kembali berpindah ke Alan. Alan, karena terlalu bersemangat membunuh para likantrop, membuat bubuk mesiu bertebaran di mana-mana. Salah satu Red Cross pun melaporkan bahwa mereka telah selesai membersihkan likantrop di sekitar desa. Alan pun memuji kerja dari para Red Cross dan mengingatkan dwarf itu untuk memberikan senapan itu kepadanya sesuai dengan kesepakatan awal. Dwarf itu mengiyakan ucapan Alan, dan ia juga menawarkan jika Alan mau pergi ke tambang, ia akan membuat senapan yang jauh lebih baik. Namun Alan langsung menolak tawaran dwarf itu. Alan pun mendengar suara tapak kuda dari jauh dan berkata, "Lihat, bahkan tanpa aku pergi ke sana, semuanya kembali dengan selamat." Namun salah satu Red Cross melihat ada yang tidak beres dengan rombongan pasukan itu. Karena ia tidak melihat Putri Hilda dalam rombongan, Alan terkejut mendengarnya. Scene pun berpindah ke depan gerbang. Orang-orang menyuruh untuk segera menangani yang terluka dan bertanya di mana Putri Hilda. Dwarf yang baru datang itu pun berkata, "Maafkan saya karena kami disandera, namun Putri Hilda menjadi tawanan para likantrop." Mendengarnya Alan kembali terkejut, dan dwarf yang bersamanya tadi langsung menarik kerah baju temannya itu dan berkata, "Sialan, kau meninggalkan Putri Hilda di sana, dan kau sebut dirimu dwarf. Bagaimana bisa kalian meninggalkan Putri Hilda?" Sembari berjalan mendekat, Alan berkata melihat para sandera yang cuma menderita luka kecil, kelihatannya tidak terjadi pertempuran. "Apa Uskup Agung juga tetap di sana bersama dengan kakakku?" ujar. Alan bertanya ke salah satu pasukan Green Cross. Pasukan itu berkata, "Iya benar. Beliau bilang dia tidak bisa meninggalkan Putri sendirian." Mendengar itu, Alan bingung, karena bisa-bisanya mereka melakukan itu, sedangkan ada desa yang harus mereka pimpin. Pasukan itu menjawab, "Kurasa itu karena dia telah memperhitungkan bahwa mereka tidak akan pergi untuk waktu yang lama." Alan pun merasa ada yang salah, karena kenapa para pasukan itu tidak menunjukkan rasa cemasnya, padahal pemimpin mereka telah ditangkap musuh. Pasukan Green Cross berkata, "Kami tahu di mana Putri Hilda berada, jadi kami akan menunggu di sini. Jadi, mari pergi bersama nanti." Alan bingung, karena dirinya diajak pasukan itu untuk pergi ke tempat Hilda ditahan. Ia berujar, "Bagaimana jika aku menolak pergi denganmu?" Pasukan itu membalas, Saya akan memohon pada Anda untuk itu." Scene pun berpindah ke beberapa waktu setelahnya, di tengah hutan. Alan pun memutuskan untuk mengikuti mereka. Alan bertanya ke pasukan itu, kenapa mereka berjalan dengan begitu pelan. Para dwarf terlihat tergesa-gesa dan panik. Namun kenapa kalian tidak terlihat khawatir sedikit pun?
Pasukan itu menjawab, para dwarf memiliki ikatan yang kuat dengan Putri Hilda. Tapi kami yakin dengan kemampuan Putri Hilda. Dan ia bersama dengan Uskup Agung, jadi harusnya tidak akan ada masalah. Alan mengiyakan apa yang dikatakan pasukan, karena memang Uskup adalah orang yang terlihat kuat. Salah satu pasukan Red Cross bingung dengan perkataan Alan tentang Uskup yang terlihat kuat. Pasukan Green Cross pun berkata, itu benar yang mulia kehilangan ingatannya. Dan para dwarf yang tidak peduli dengan dunia luar selain wilayah ini, jadi mereka mungkin tidak mengetahuinya. Alan bingung dengan respon mereka yang tidak jelas. Alan pun menjelaskan tentang Rafael Astoria. Dia menerbitkan banyak buku, tapi masih banyak lagi buku sejarah yang menyebutkan namanya di dalamnya. Karena dia adalah seorang hero agung yang bertarung bersama Holy Emperor melawan Raja Iblis. Aku tahu dia kuat, tapi apa dia sekuat itu? Ujar Alan di dalam hati. Salah satu pasukan Red Cross berkata, hanya dengan dia di sampingmu saja sudah cukup untuk membuat para likantrop terlihat seperti anak anjing yang baru lahir. Sin pun berpindah ke Hilda dan Uskup. Redmond berkata, cantik sekali. Hilda berujar, berbicara hal-hal baik tentang perdamaian dan kebebasan. Jadi seperti ini, kau memperlakukanku. Redmond membalas, jangan marah Putri Hilda, aku telah mengawasimu dalam waktu yang lama, saat kau membantai kreasiku. Disitulah, kau terlihat sangat cantik. Aku ingin menggigitmu secepatnya, dan mengubahmu menjadi salah satu kreasiku. Tapi seperti yang kukatakan, sebelumnya demi kebebasan dan perdamaian, aku harus menahannya, karena aku harus bernegosiasi dengan Holy Emperor. Dan sekarang, kau tidak perlu lagi keluar dengan pria tua rapuh itu. Jika kau setuju bersekutu dengan kami, aku akan memberimu lycanthrope yang kuat untuk menjagamu. Dan sebagai kenang-kenangan untuk aliansi ini, aku akan membuatmu menjadi pengantinku. Jika kau mau, aku akan menunggumu sampai kau berada di ranjang kematianmu. Setelah mengakhiri hidupmu sebagai seorang putri, aku akan memberimu kehidupan baru sebagai lycanthrope. Mendengar itu, Uskup menjadi sangat marah dan langsung menghancurkan rantai yang membelenggunya dan berkata, aku tidak bisa mendengarkan omong kosongmu lagi. Melihat Uskup yang bisa menghancurkan rantainya, Redmond benar-benar terkejut. Karena bagaimana bisa manusia biasa bisa menghancurkan rantai itu? Hilda berkata kepada Uskup sepertinya Redmond tidak mengetahui siapa Uskup sebenarnya. Uskup mewajarkan hal itu karena ia sudah lama tidak keluar dari istana. Dan sekarang ia akhirnya bisa meregangkan tubuhnya setelah sekian lama. Mendengar kata-kata Uskup, Redmond mulai keringat dingin karenanya. Namun, Uskup melanjutkan kata-katanya. Ia tidak tahu kenapa Holy Emperor menyuruhnya untuk tetap di istana. Padahal, ia masih sangat berenergi. Karena itu membuatku khawatir, aku tidak bisa kembali beraksi. Hilda pun menganggap itu karena Holy Emperor sangat mempercayainya. Dan ia ingin kamu tetap di sisinya. Redmond mulai kesal dengan kedua orang itu karena terus yapping. Ia langsung berteriak agar mereka segera berhenti berbicara. Redmond mengatakan, ia tidak tahu trik apa yang mau dilakukan mereka berdua. Tapi apa saat ini, mereka meremehkan dirinya. Redmond pun mengancam mereka berdua. Karena ia bisa saja mencabik-cabik mereka. Mendengar hal itu, Hilda ikut kesal dan mengeluarkan kekuatan sucinya untuk menghancurkan rantai itu. Lalu berkata, jadi maksudmu, kau bisa dengan mudah melukai seorang pak tua dan wanita sepertiku kapan saja. Tapi bukankah sampai saat ini, kami sama sekali tidak terluka, dan bahkan kami berhasil menyelamatkan orang-orang. Sekarang bahkan kami memiliki kesempatan menghancurkan sarangmu yang selama ini menjadi ancaman bagi wilayahku. Ide yang bagus, aku langsung datang ke sini. Redmond mulai cemas karena mereka berdua mulai mengeluarkan kekuatan aslinya. Ia pun berkata di dalam hatinya, gawat, aku bisa merasakan kekuatan suci mereka menumpuk seolah-olah akan segera meledak. Uskup bertanya kepada Hilda, apa yang harus mereka lakukan kepada para lycanthrope? Karena senjata mereka telah diambil oleh lycanthrope itu. Hilda pun meminta Uskup untuk menggunakan sihirnya, dan ia akan menggunakan tinjuannya. Redmond kebingungan. Kenapa mereka terlihat begitu santai? Ia merasa meskipun musuhnya adalah bagian dari keluarga istana, namun mereka hanya seorang pak tua dan wanita biasa. Jadi jika aku tiba-tiba saja, Redmond berbalik badan dan langsung berlari keluar, sembari diikuti para lycanthrope lainnya. Melihatnya, Hilda memutuskan untuk mereka harus segera bergegas menghentikannya. Uskup pun menyiapkan rasengannya, sembari memuji Beast karena memiliki insting yang luar biasa dalam mendeteksi bahaya, sembari meluncurkan serangannya ke arah Redmond. Seketika serangan itu menembus tubuh Redmond. Sembari merasakan kesakitan Redmond,
berujar di dalam hati. Aku terkena serangan dari kekuatan suci yang membuatku tidak bisa menggerakkan tanganku. Uskup yang melihat serangannya hanya membuat Redmond tidak bisa menggerakkan tangannya. Ia mewajarkan hal itu karena ia tidak merapalkan mantra saat menggunakannya. Uskup pun berdoa kepada Dewi Gaia agar serangan berikutnya lebih kuat. Hilda pun berkata bahwa sebenarnya ia juga menyukai para likantrop itu. Mendengarnya, Redmond terkejut dan bertanya, apakah yang ia maksud menyukai para likantrop itu adalah karena rencananya tadi Hilda tidak membenarkan apa yang diperkirakan oleh Redmond, tapi itu karena ia semacam membutuhkan beberapa boneka binatang untuk menghiasi kastilnya. Redmond terkejut dan melihat Hilda seperti seorang iblis. Hilda kembali berkata, asal kau tahu, para dwarf yang tadi kau biarkan pergi adalah craftsmen yang ahli. Jika aku menangkapmu hidup-hidup dan membiarkan mereka mengurusmu, kurasa saat aku mengirimkan hiasan dari tubuhmu, kemungkinan besar Holy Emperor akan suka dengan itu. Redmond sangat kesal mendengar kata-kata Hilda hingga membuatnya memaksakan diri untuk melawan. Hilda menyuruhnya untuk tenang, namun ia tidak peduli dan memaksakan dirinya agar terbebas dan bisa pergi dari tempat ini, walaupun itu membuatnya kehilangan satu lengannya. Karena Redmond meninggalkan tempat itu, Hilda meminta uskup agar mereka segera membereskan para likantrop yang tersisa di sana. Namun ada salah satu likantrop yang mau menerjangnya dari belakang, tapi dengan mudah dikalahkan oleh Hilda. Ia mengatakan bahwa ia ingin segera mengirimkan beberapa boneka binatang yang bersih kepada Holy Emperor. Sin pun berpindah ke Alan. Alan bertanya kepada salah satu pasukan Green Cross, kenapa ia harus pergi ke sana, padahal uskup dan Hilda memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan para likantrop. Pasukan itu menjawab bahwa itu untuk memastikan agar misi ini bisa berhasil sepenuhnya dan agar Anda mendapatkan pengalaman dalam pertarungan yang mulia. Karena itu adalah permintaan Tuan Putri Hilda. Sin memperlihatkan siluet saat Hilda dan uskup akan pergi ke tempat para likantrop. Hilda ingin membuat Alan merasakan pertarungan yang nyata karena itu akan sangat berguna untuk dirinya. Mendengarnya, Alan berujar di dalam hati, kau tidak perlu memberikanku perhatian seperti itu, kakak. Alan menghela napas dan berkata, apa-apaan ini? Jadi percuma saja aku mengikutimu karena kemungkinan besar mereka juga sudah membereskan semuanya. Pasukan itu meminta Alan agar tidak berpikir seperti itu, karena ini semua untuk kebaikannya, dan ini juga adalah permintaan dari Putri Hilda. Jadi kami ingin berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Pasukan itu pun menceritakan saat pertama kali Putri Hilda datang ke wilayahan ini, saat ia masih berusia 12 tahun. Dan ia menyelamatkan para dwarf yang telah diperbudak seumur hidup mereka. Dia bekerja keras bersama semua orang untuk membangun kembali wilayah yang dulunya dalam kondisi terpuruk. Lalu kami Green Cross bergabung dengan Putri Hilda saat dia sudah mulai lebih dewasa. Mulai saat itu, dia menjadi sosok yang spesial bagi kami. Mendengarnya, Alan berujar di dalam hati. Jadi maksudnya Hilda sudah seperti keluarga mereka sendiri, kemampuannya untuk mengejar musuh tanpa melewatkan satu pun jejak musuh. Pasukan ini dikenal ahli dalam skill melacak dan eksplorasi. Sekarang aku tahu berapa lama waktu yang sudah mereka habiskan bersama Putri Hilda di sini. Tiba-tiba saja salah satu pasukan Red Cross memberitahu bahwa ada sesuatu di depan mereka semua. Ternyata itu adalah Redmond yang sedang berlari sembari berujar di dalam hati. Dasar keluarga istana yang gila untuk sekarang. Aku harus melarikan diri. Meskipun tempat ini adalah wilayah kami, jika aku bisa mengulur waktu, aku akan bisa memulihkan diri dan kembali menyerang mereka. Namun tiba-tiba saja Redmond terkejut karena melihat ada pasukan lain di depannya. Ia menganggapnya sebagai kesempatan untuk ia mendapatkan daging manusia. Namun, ia berpikir kembali karena ia tidak boleh meremehkan kembali para keluarga istana keparat itu. Ia pun memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dari tempat itu. Melihatnya, Alan mengira Redmond adalah salah satu likantrop yang berhasil kabur dari perburuan kakaknya, sembari ia mengarahkan senjatanya ke Redmond untuk bersiap menembaknya. Melihat itu, Redmond yang sedang berjalan ke arah mereka terkejut karena ia melihat ada salah satu keluarga istana, dan seketika tembakan itu meluncur ke arah Redmond dengan cahaya yang terang. Tembakan itu pun mengenai sebagian kepala Redmond hingga membuat Redmond berteriak kesakitan karenanya. Alan yang melihatnya berkata, dia baik-baik saja setelah menerima serangan secara langsung. Apa dia salah satu dari orang tua likantrop atau peluruku yang terlalu lemah? Ia berujar di dalam hati. Peluru senapan kuno di dunia ini mudah larut dan hilang
jika ditembakkan pada target yang lebih jauh dari 100 meter. Tapi Divine Aura milikku, aku bisa menembak dari jarak yang cukup jauh. Namun bagaimana jika aku tembak sekali lagi? Namun tiba-tiba saja bermunculan Lycanthrope yang langsung menerjang ke arah Alan dan yang lainnya. Di saat kekacauan itu, Redmond mencoba melarikan diri. Salah satu pasukan berkata, orang tua Lycanthrope itu melarikan diri. Sepertinya ia memanggil seluruh anaknya untuk mengalihkan kita agar ia bisa melarikan diri. Alan berujar di dalam hati. Sial akan sulit untuk menangkapnya jika ia sampai masuk ke hutan. Alan pun mendapatkan ide. Salah satu Red Cross bertanya, memangnya ide apa? Namun Alan langsung pergi sembari berteriak, kita berpencar, aku akan kejar orang tua Lycanthrope itu. Pemimpin Red Cross terkejut dengan keputusan Alan dan menyuruh pasukannya untuk membagi pasukan menjadi dua agar setengah pasukan tetap di sana untuk membereskan Lycanthrope dan sisanya ikut dengannya untuk menjaga pangeran ketujuh. Para pasukan langsung mengiyakannya dan mulai mengikuti Alan. Melihat itu, Alan berujar di dalam hati, mereka mengikutiku meskipun lebih baik jika semakin sedikit yang melihatnya. Alan tersenyum, karena melihat Lycanthrope yang sudah dalam kondisi lemah itu adalah musuh yang sempurna untuk menguji skillnya. Muncul notifikasi sistem, skill Swamp of Death telah diaktifkan. Seketika air suci menghalangi jalan Redmond, dan Alan yang menyuruh Redmond untuk tidak pergi kemana-mana. Ia berkata, ku dengar Lycanthrope menganggap dirinya adalah warrior dengan kehormatan, namun lihatlah dirimu yang melarikan diri karena ketakutan. Yang melihat bagaimana kau melarikan diri seperti ini, kurasa kau tidak memiliki kehormatan seperti yang dikatakan orang-orang. Mendengarnya, Redmond menjadi kesal dan mempertanyakan apa yang dikatakan Alan. Redmond pun memutuskan untuk melawan balik, karena meskipun ia tetap melarikan diri, ia masih bisa dihabisin dengan tongkat aneh yang dibawa Alan. Namun sebelum ia dihabisi, dia juga akan menyeret Alan bersamanya pergi ke neraka. Alan yang mendengarnya memuji keberanian Redmond. Alan pun turun dari kudanya dan menyuruh Red Cross untuk menutup mata dan telinganya. Para Red Cross yang mendengarnya bertanya, kenapa mereka harus menutup mata dan telinganya? Alan menjawab, bukankah perkataan keluarga istana sama seperti perintah suci untuk kalian? Aku punya rencana, jadi ikuti saja perintahku, atau kalian masih tidak percaya padaku? Pemimpin pasukan membantah pendapat Alan yang menganggap mereka tidak mempercayainya karena dengan kemampuan yang Alan tunjukkan dan tekad kuatnya untuk menyelamatkan orang lain, ia percaya pada semua yang Anda lakukan, yang mulia. Kami akan menerima perintah Anda. Mendengar apa yang dikatakan pasukan itu, Alan pun berujar di dalam hati, sebenarnya aku tidak memiliki niat sebesar itu untuk mempertanyakan kepercayaan mereka. Tapi kesetiaan mereka pada keluarga istana sangatlah membantuku, karena tidak ada yang melihatnya. Ia pun akhirnya bisa memulai pertempuran dengan Lycanthrope itu sembari memunculkan tengkorak Amon dan memakainya. Ia berujar ke Lycanthrope itu karena ia memiliki banyak hal yang ingin diuji. Redmond yang mendengar dirinya akan dijadikan bahan percobaan, ia langsung menyuruh para Lycanthrope lainnya untuk menerjang ke arah Alan. Namun dengan tenang Alan menyiapkan tembakannya sembari berujar di dalam hati, jika aku tetap tenang dan memegang senjata dengan baik, maka aku tidak akan gagal. Alan pun memunculkan para undead-nya yang sudah diperlengkapi dengan senjata dan armor. Para skeleton itu pun sudah siap untuk menjaga Alan. Alan pun kembali berujar di dalam hati, jika aku tidak memiliki bakat untuk menggunakan senjata, maka biarkan undead yang bisa menggunakan senjata untuk menggantikanku, karena aku adalah seorang necromancer. Muncul notifikasi sistem, skill diaktifkan Soldier of the Dead, sosok yang memimpin undead. Seketika Alan menembakkan senapannya dan kembali muncul notifikasi sistem, mengaktifkan Divine Aura efek penetrasi, diaktifkan. Seketika tembakan-tembakan itu mengenai beberapa Lycanthrope itu. Redmond yang melihatnya berkata di dalam hati, melihat air suci keluar dari berbagai tempat saja sudah sulit untuk dipercaya. Tapi bahkan sekarang para skeleton juga merangkak keluar dari tanah dan mereka memiliki kekuatan suci. Kupikir dia hanya beromong kosong saat dia berkata dia ingin menguji sesuatu. Tapi ini tidak ada bedanya dengan pembantaian besar-besaran. Kau, apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Alan menjawab, aku menggunakan banyak sekali kekuatan suci, tapi sepertinya ini sepadan. Dan sekarang peranmu sudah berakhir, Lycanthrope. Ini adalah uji coba terakhir. Redmond yang mendengarnya tertawa dan berkata, kau pikir kau bisa menghabisiku semudah itu? Bahkan jika aku mati, aku akan pastikan untuk menyeretmu bersamaku. Namun seketika ia dikeroyok oleh para skeleton dan membuatnya tumbang di depan Alan.
sembari mengarahkan senapannya ke mulut Redmond. Alan mulai mengucapkan mantra untuk mengakhiri kehidupan Redmond dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Seketika saja muncul kilauan yang sangat bersinar dan terjadi ledakan di sana. Dan terlihat Alan yang sedang berdiri dengan memegang senapannya di depan bekas serangannya dan terdengar Alan pun melepaskan tengkorak Amon dan melihat ke arah pasukan Red Cross yang meskipun menutup mata dan telinganya, mereka masih bisa merasakan kekuatan suci yang begitu besar dari Alan. Karena itu, pasti mereka tidak akan begitu saja bisa mengabaikan kekuatan suci ini. Awalnya, aku hanya ingin sedikit bermain-main, tapi aku tidak mengira bahwa dampaknya bisa sebesar ini. Alan pun bingung alasan apa yang harus ia buat untuk menutupi hal ini. Alan pun menyuruh para Red Cross untuk membuka mata mereka. Tapi tolong, jangan terlalu terkejut, karena keadaan di sini sedikit kacau. Namun terlihat kondisi hutan yang hilang sebagian karena serangan Alan tadi. Red Cross pun merasa ini, bukan sedikit karena seisi hutan terlihat hampir terbakar. Habis yang mulia, apa ini ulah likantrop itu? Tapi tadi kami merasakan kekuatan suci yang sangat besar. Apakah itu kekuatan Anda? Alan menjawab, entahlah, yang penting aku bisa mengalahkannya, dan ini semua bukan salahku. Sekarang aku ingin kembali ke kastil. Jadi tolong pandu jalannya, ayo segera kembali sebelum gelap. Namun terlihat ada seseorang yang sedang melihat mereka dari balik pohon. Ternyata itu adalah uskup yang selama ini memantau pertarungan Alan dan para likantrop. Uskup sangat merasa terkejut karena ia kembali melihat Holy Undead itu lagi. Dan bahkan yang kali ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya ia temukan di istana kerajaan. Bahkan para Holy Undead itu mereka adalah pasukan yang bahkan bisa menggunakan senjata. Bagaimana bisa Pangeran Ketujuh menggabungkan dua kekuatan yang berlawanan? Tidak mungkin. Apa itu karena darah Aslan? Kerajaan Selatan, Aslan Kingdom. Aslan adalah kerajaan yang memuja God of Death. Itu juga alasan mengapa Luan dan ibunya Alan, Yulicia, diabaikan. Bukan hanya karena Yulicia adalah orang biasa, tapi dia juga berasal dari Aslan. Apa Pangeran Ketujuh mewarisi garis darah Aslan juga, tapi dalam sejarah kerajaan Aslan, tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Aku yakin bahkan jika kau mencari ke seisi kerajaan kau, tidak akan menemukan satupun yang seperti Alan. Aku tidak percaya. Ada sesuatu yang belum ku ketahui. Ini membuat jantungku berdebar-debar karena semangat mempelajari hal baru. Tapi tunggu, aku tidak boleh terpesona oleh orang yang pernah menggoda cucuku. Tapi aku jadi sangat ingin melatih anak itu. Jika aku bisa mengajarinya sihir yang lebih kuat, akan jadi sekuat apa dia di masa depan. Uskup pun menjadi sangat bimbang. Karena hal itu sampai ia bingung mau memilih cucunya atau egonya untuk melatih Alan. Ia sangat kesal dan akhirnya memukul pohon di sampingnya hingga tumbang. Ia pun memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Holy Emperor jika Yang Mulia memintaku untuk melatihnya. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Asal kau tahu, ini bukan niatanku sendiri. Kau tunggu saja, Alan Alphals. Namun di sisi lain, Alan merasakan perasaan tidak enak. Pemimpin pasukan pertanyaan kepadanya apakah ia sakit. Sin pun berpindah ke beberapa saat setelahnya di kastil. Dan itulah cara masalah pasukan likantrop terselesaikan. Setelahnya, Hilda dan Raphael, yang terus bergumam di sepanjang perjalanan, akhirnya kembali dengan selamat. Dan saat ini, terlihat dwarf yang sedang menguji coba senapan. Ia berkata, lihat ini, Yang Mulia ini adalah kekuatan asli dari senapan kuno. Melihat dampaknya yang hanya memberikan sedikit cekungan, Alan pun berkata, kau hanya bisa memberikan dampak sebesar itu, bahkan dengan menggunakan rapid fire. Dwarf itu menjawab, saya hanya bisa memberikan dampak sebesar ini karena menggunakan rapid fire. Jika tidak, pasti dampaknya lebih kecil. Tapi jika Anda menggunakan senapan kuno yang sama, dampaknya jauh lebih besar. Terlihat Alan yang menembakkan senapannya hingga menghancurkan target di depannya. Para dwarf pun memuji kehebatan Alan yang bisa membuat senapan biasa menjadi memiliki dampak serangan yang sangat kuat. Alan pun berujar di dalam hati. Akhirnya, ini terasa mirip dengan senapan kuno yang ku ketahui. Sepertinya, jika aku menggunakan divine energi milikku, struktur senapan ini akan berubah dengan sendirinya. Dwarf itu pun menyarankan karena saat Alan menggunakan senapannya, ia harus berdoa terlebih dahulu,
maka Anda harus bersiap untuk serangan awal dari musuh saat Anda melakukan persiapan menembak. Alan pun berpikir ia bisa menggunakan para skeletonnya untuk dijadikan perisai. Blor kembali berkata, karena Anda juga bisa memperkuat tubuh Anda dengan kekuatan suci. Kalau begitu soal armornya. Namun tiba-tiba saja muncul dwarf lain yang memanggil Alan. Karena persiapannya telah selesai, dan Putri Hilda meminta untuk Anda menemuinya. Blok pun berjanji akan mengirimkan yang ia tadi katakan sebagai hadiah. Jadi serahkan saja pada mereka. Dan selamat menikmati festival yang kami siapkan untukmu yang mulia. Sin pun berpindah ke tempat festival. Terlihat Hilda yang memuji semua orang atas kerja kerasnya sembari minum. Hilda pun mengumumkan dimulainya Blood Festival dengan sangat gembira. Orang-orang pun mulai saling melempari tomat untuk merayakannya. Alan yang melihatnya ia berujar di dalam hati. Festival yang diadakan untuk menghindari kesialan dengan melempari buah merah untuk menggantikan darah. Ah, ini seperti festival tomat di hidupku sebelumnya. Alan melihat ke arah pasukan Red Cross dan Green Cross yang sepertinya juga sedang menikmati festivalnya. Namun ia bingung karena mereka tetap saja menggunakan jubah itu. Meskipun sedang menikmati festival apa, mereka akan mati saat melepas jubahnya. Namun tiba-tiba saja terlihat buah tomat yang melayang ke arah Alan dan mengenai tepat di wajahnya. Orang-orang kaget karena seorang pangeran tidak sengaja terkena lemparan buah tomat. Ternyata yang melemparkan buah tomat itu adalah Alice. Alice pun meminta maaf kepada Alan karena ia tidak sengaja mengenai Alan saat sedang bermain-main dengan anak-anak. Namun, Alan malah merasakan buah tomat yang mengenainya, dan ia berujar rasanya lezat. Alan pun menjawab, tidak masalah. Lanjutkan saja. Bersenang-senangnya. Alan berujar di dalam hati. Memikirkan apa yang kulakukan di masa lalu. Kepadanya aku layak dilempar dengan tomat seperti ini. Namun, Alice malahan meminta untuk mereka mengobrol dan minum bersama. Alan terkejut dengan permintaan itu. Alice melanjutkan, saya ingin mendengar lebih banyak soal Resurrection Magic yang Anda lakukan kepada Pangeran Luan. Alan menjawab, tapi aku tidak punya apapun untuk dikatakan. Soal hal itu, aku hanya melakukannya berdasarkan ide yang kau berikan. Dan aku hanya mengalirkan banyak kekuatan suci. Lalu aku menggenggam jiwa yang hendak keluar dan memasukkannya kembali ke tubuh itu. Namun terlihat uskup yang melihat Alice bersama dengan Alan yang membuatnya kesal. Namun, Alice masih tidak mengetahui apa maksud sebenarnya dari Alan. Alan membalas, maksudku, itu semua berkat dirimu. Iya, ku dengar kau juga salah satu orang yang menangani pemulihan saudaraku. Ujarnya, sembari memberikan minuman ke Alice. Ini ambillah untuk healer, luar biasa yang tidak pernah menyerah hingga akhir. Alice pun sembari mengambil minuman yang diberikan Alan. Ia berkata, mungkin sudah terlambat, tapi terima kasih atas bantuan Anda di istana. Dan juga di wilayah Putri Hilda ini. Orang-orang pun bersorak-sorak karena para monster yang sudah lenyap berkat Putri Hilda dan Pangeran Alan juga untuk Uskup Agung. Alan pun berujar di dalam hati. Tidak buruk untuk terkadang jadi seramai ini dan kini. Aku agak merindukan orang-orang yang telah kutinggalkan di istana. Apa Charlotte dan Harmon baik-baik saja di sana? Namun Sin tiba-tiba berpindah dan memperlihatkan sebuah tetesan darah. Dan terlihat Charlotte dengan kondisi yang sudah terluka cukup parah, seperti sedang melawan seseorang. Seseorang yang menjadi lawan Charlotte, menganggapnya hanya memiliki kekuatan sebatas ini. Sebagai seorang boneka yang mendapatkan nama Harry Shea. Dijelaskan, Oscar Balder 84 tahun wakil komandan Golden Cross, mendengarnya sembari gemetaran Charlotte, mencoba untuk berdiri kembali, dan ia pun mengingat kejadian sebelumnya. Holy Emperor meminta Charlotte untuk mengikutinya, karena ia akan memperkenalkannya kepada Oscar. Yang ia dengar belakangan ini, Oscar sedang bertani di Humite sembari menikmati masa liburan panjangnya. Dia adalah wakil komandan Golden Cross. Dia melawan Legion Amon bersama denganku. Dialah pria yang dijuluki sebagai The King of Sword. Charlotte terkejut karena ia akan diajari oleh seorang yang dijuluki King of Sword. Holy Emperor berharap saat Charlotte berlatih dengan Oscar ia bisa mendapatkan pengalaman yang berharga. Waktu pun kembali ke saat sekarang. Terlihat, Charlotte yang sudah berhasil berdiri kembali, melihatnya, Oscar berujar. Ah, kau memaksakan dirimu? Sebenarnya, apa yang kau inginkan dengan menjadi begitu gigih dan sembari menyandang nama yang bahkan tidak cocok padamu? Charlotte menjawab, ia hanya menginginkan kekuatan. Lalu, Oscar pun bertanya, lantas apa yang akan ia lakukan setelah memiliki kekuatan? Charlotte membalas, aku akan melayani dan melindungi Pangeran Ketujuh. Oscar kembali bertanya, bagaimana jika Pangeran Ketujuh
Memintamu untuk mengakhiri kehidupanmu sendiri, Charlotte menjawab. Karena pangeran ketujuhlah yang menyelamatkan dirinya, maka ia tidak akan peduli apapun perintah yang diminta. Ia akan langsung melaksanakannya, bahkan jika itu membuatnya harus kehilangan nyawa. Oscar berkata, bagaimana jika ia memerintahkanmu untuk mengakhiri kehidupannya? Charlotte tidak bisa menjawab pertanyaan Oscar dengan terbata-bata. Oscar menganggap ia adalah bocah kecil yang naif. Ia pun menegaskan bahwa mereka telah menjadi boneka. Jadi jika anggota keluarga istana memberikan kita perintah untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukannya. Bahkan jika perintahnya adalah untuk membunuh tuan kita sendiri. Ujarnya, sembari mengaitkan sabitnya ke leher Charlotte. Ia kembali berkata, perintah mereka adalah mutlak. Jadi kau tidak boleh ragu sama sekali. Charlotte membalas, aku tidak pernah meragukan perintah keluarga istana, tapi aku tidak akan pernah bisa menyakiti yang mulia pangeran ketujuh. Oscar menganggap Charlotte sangat bodoh. Namun ia cukup yakin bahwa ia memahami apa yang telah dikatakannya kepada Charlotte. Baiklah, aku akan menaklukkanmu untuk menjadi boneka keluarga istana. Jadi, hadapi aku lagi, Harris. Mereka pun kembali bertarung dengan Charlotte yang menggunakan pedang dan Oscar yang menggunakan sabitnya, dengan intensitas yang cukup sengit. Lalu Sin pun berpindah ke Luan yang sedang dengan para wanitanya. Luan merasa ia mendengar sesuatu. Salah satu wanita berkata, ia juga mendengar hal yang sama dan hal itu juga semakin mendekat. Luan pun menoleh ke arah pintu dan terlihat Alan yang langsung memasuki ruangan itu. Lalu berkata, aku kembali kakakku tersayang. Aku bahkan langsung mendatangimu begitu aku tiba, agar aku bisa segera menembakmu. Kakakku tersayang, ujarnya. Sembari mengarahkan senapannya ke Luan. Luan membalas, senang melihatmu sehat seperti ini, tapi kenapa kita tidak berbicara terlebih dahulu? Namun Alan menjawab, jangan khawatir kakak, kekuatan suci ini bagus untuk tubuhmu. Terlihat kekuatan suci Alan yang sudah berkumpul di ujung senapan. Melihatnya, Luan hanya bisa terdiam dan berkata, aku tidak menyangka akan ditembak seperti ini. Sembari masih pusing, Luan berkata ke Alan, tidakkah kau pikir ini keterlaluan menembak kakakmu sendiri? Dengan wajah yang masih kesal, Alan menyuruh Luan agar tidak cengeng karena tubuhnya tidak akan meleleh karena kekuatan suci. Kau hanya akan merasa sedikit sakit karena kau terkena kekuatan suciku dengan kepadatan tinggi dari dekat. Jadi, jangan membesar-besarkannya. Luan pun tidak mempermasalahkannya, karena ia juga sudah membohongi Alan soal wilayah Hilda. Jadi selamat datang adikku, Alan membalas. Ya, setidaknya kau telah menyadari kesalahanmu. Oh, iya. Ngomong-ngomong, aku akan bersembunyi di pojok istana untuk sementara waktu. Luan bertanya, apa kau tidak mau untuk mencoba berkeliling di sekitar ibu kota setelah baru saja kembali ke istana? Alan tidak mau melakukannya, karena entah kenapa uskup agung saat kami sedang dalam perjalanan kembali ke istana. Ia terus saja, Sin pun memperlihatkan kembali saat dalam perjalanan kembali ke istana. Uskup bertanya ke Alan, apakah ia memiliki pemikiran untuk belajar sihir dengannya? Namun Alan langsung mengatakan, ia tidak pernah berpikir untuk belajar darinya. Terlihat uskup dengan wajah suramnya. Sin kembali ke waktu sekarang. Alan melanjutkan perkataannya. Setelah itu, dia terus mengikutiku dan menawariku untuk belajar dengannya lagi dan lagi. Jadi aku sudah lelah dengannya. Sekarang aku hanya ingin bersembunyi. Luan meminta Alan untuk tenang terlebih dahulu itu. Mungkin karena Raphael sangat menginginkanmu. Luan berusaha membujuk Alan agar mau belajar dari uskup, karena ia adalah peneliti sihir terbaik. Namun, Alan langsung menolak ide tersebut dan berkata, aku masih bisa belajar sihir sebanyak mungkin, selama aku memiliki buku sihir. Tiba-tiba saja, terdengar pelayan yang ingin memberikan dokumen tugas untuk Luan. Luan menyuruhnya untuk masuk. Terlihat Alan yang sedang berujar di dalam hati. Tapi, kemanapun aku mencoba bersembunyi, aku cukup yakin orang tua itu pada akhirnya akan menemukanku. Pelayan itu mengatakan bahwa hal yang paling mendesak sekarang adalah tentang Black Order. Alan tersentak dan berkata, Black Order? Luan membalas, kau mendengar tentangnya juga ya? Mereka pernah ditemukan di tempatmu saat kau menangkap sang penyihir, Morgana. Dan kali ini, mereka ditemukan berada di Humite. Karena itu yang mulia kelihatannya memberikan lebih banyak perhatian padanya, karena itu adalah wilayah dengan banyak populasi. Jadi itu akan menjadi merepotkan karena mereka memiliki hubungan dengan Necromancer. Alan berujar di dalam hati. Necromancer? Aku mendapatkan banyak pengetahuan bagus tentang necromancy dari buku yang kudapatkan dari tempat Morgana. Apa mereka memiliki buku yang lain? Alan bertanya ke Luan. Setelah para
Necromancer tertangkap. Apa yang akan kau lakukan dengan sisa buku dan alat sihir mereka? Luan pun menjawab. Karena kau tidak boleh membawa sesuatu yang buruk ke dalam istana. Kemungkinan besar itu akan dihancurkan di tempat. Atau, kalau tidak, akan disimpan di ruang bawah tanah. Akademi Humite Alan pun membayangkan kondisi ia kalau di istana akan dikejar-kejar oleh uskup. Dan ia membayangkan kalau berada di Humite yang dipenuhi oleh buku-buku yang bisa membantunya. Lalu ada beberapa necromancer yang lebih lemah dari monster dan ia bisa bersantai-santai di sana. Alan pun memutuskan untuk meminta sesuatu ke Luan. Luan bertanya, memangnya apa? Alan pun meminta untuk diberikan liburan panjang dan untuk gantinya, ia akan membereskan Black Order untuknya. Sin pun berpindah ke seseorang yang sedang membaca laporan. Pergerakan Black Order terdeteksi di wilayah Humite. Sebagai bukti familiar spirit mereka, Red Devil sempat terlihat di wilayah tersebut. Ternyata, orang yang sedang membaca laporan itu adalah Holy Emperor. Ia menganggap mereka seperti kecoa, karena meskipun mereka seperti bayi yang baru lahir, jika dibandingkan dengan kerajaan, Holy Empire, namun masih sangat susah untuk bisa menangkap mereka. Orang-orang yang sudah diinterogasi oleh Red Cross, bahkan tidak ada satupun yang tahu tentang organisasi mereka. Dan aku juga sudah mengirimkan beberapa peleton Holy Knights sebagai tindakan tegas untuk menemukan mereka. Namun pada akhirnya, aku kehilangan kontak dengan peleton kedua. Holy Emperor sangat kesal hingga meremas kertas yang dibawanya. Ia kembali berujar. Mereka adalah para bajingan yang selama ini bersembunyi di balik tabir. Ada kemungkinan juga bahwa mereka adalah organisasi yang lebih besar dari yang kubayangkan. Meskipun masalah penerusku sudah diselesaikan, namun masalah lainnya terus bermunculan. Luan, Hilda, Alan. Selain dari ketiga orang itu, yang lainnya telah dieliminasi dari daftarku untuk kursi penerus. Jika salah satu dari ketiga orang ini jadi Holy Emperor, selanjutnya aku yakin mereka tidak akan mengkhianati kerajaan ini. Namun sekarang ketimbang mengkhawatirkan ketiga orang ini, aku juga mendapatkan laporan seseorang yang terlihat seperti putra mahkota terlihat di dekat pasar wilayah Aslan Selatan. Karena itu, aku harus lebih mengkhawatirkan anak ini. Apa sebenarnya kau masih hidup, putraku yang menghilang tanpa jejak setelah peperangan dengan kerajaan Aslan? Kenapa dia sekarang muncul di selatan saat ini? Namun kenapa setelah aku membersihkan para monster itu, sekarang para manusialah yang mulai gila? Kenapa aku harus terus bekerja sekeras ini di usiaku sekarang? Ini karena putra mahkota itu yang menghilang tepat setelah dia mewarisi tahta. Jadi aku tidak punya pilihan lain untuk turun tahta. Dasar anak sialan, ujarnya sembari menghamburkan kertas yang ia bawa. Kenapa kau tidak bisa jadi anak yang baik sekali saja? Jika kau masih hidup, setidaknya kau harus menampakkan wajahmu, dan jika kau sudah mati, kau harus meninggalkan tubuhmu. Tiba-tiba saja, ada seseorang yang memanggilnya dari luar ruangan. Ternyata itu adalah Luan yang datang menanyakan apakah Holy Emperor baik-baik saja. Terlihat Holy Emperor yang sangat kesal hingga mengeluarkan kekuatan di tangannya. Ia berkata, "Aku sudah mengirimkan pekerjaan melalui pembawa pesan. Jadi apa yang membawamu kemari?" Luan menjawab, "Iya, ke sana juga karena hal itu ia berpikir akan mengirimkan Alan ke Humite." Holy Emperor pun bertanya apakah itu tentang Black Order. Luan menjawab, "Alan bilang dia akan pergi ke sana sendiri," katanya. Dia punya beberapa hutang dengan para Black Order. Holy Emperor pun berpikir, apakah itu karena saat dia hampir terbunuh karena penyihir? Morgana, ya jika begitu masuk akal. Kalau ia berbicara tentang balas dendam ke mereka, atau karena mungkin dia ingin. Sin pun flashback ke beberapa saat sebelumnya. Terlihat uskup yang melaporkan bahwa Alan bisa memerintahkan Holy Undead. Holy Emperor bingung karena tidak tahu apa itu Holy Undead. Uskup menjelaskan bahwa itu adalah bukti dari kekuatan Gaia. Jika Yang Mulia memberiku perintah untuk mengajarinya, aku tidak akan punya pilihan lain selain mengajarinya sendiri. Holy Emperor berujar di dalam hati. Entah bagaimana hal itu memang cerita yang tidak menyenangkan dan juga sekaligus menakjubkan. Lalu pasukan Undead dengan kekuatan suci dari Gaia, kekuatannya bisa mengintimidasi Judas, dewa kematian yang bisa melarikan diri dari takdir kematian. Necromancer adalah kekuatan tabu yang hanya digunakan di selatan. Tapi bagaimana jika ada variasi baru darinya yang bisa digunakan di Holy Kingdom, maka ada kemungkinan kami mungkin akan bisa memecah kerajaan. Aslan, Holy Emperor, bertanya ke Luan, apakah Alan meminta sesuatu? Luan menjawab bahwa Alan telah meminta beberapa buku darinya
dan juga tanggung jawab tentang barang yang ditinggalkan oleh Necromancer setelah pertarungan. Holy Emperor pun menyetujui saran itu dan biarkan Alan pergi ke sana. Lalu, tentang gerakan kerajaan, Aslan yang tidak biasa kelihatannya, itu ada hubungannya dengan Black Order. Jadi, jika Alan berhasil menghentikannya, tidakkah menurutmu itu akan sangat menggembirakan? Luan mengiyakannya dan bertanya, apakah masalah ini sejak awal adalah masalah yang besar? Holy Emperor balik bertanya, bukankah kau mendapatkan seluruh dokumen terkait masalah ini? Luan menjawab bahwa ia hanya membaca halaman pertama. Jadi kurasa Alan akan menerima ini tanpa mengetahui apapun. Mendengarnya, Holy Emperor pun meminta Luan agar segera mengirimkannya sebelum ia tahu lebih banyak tentang ini. Ujarnya dengan wajah licik. Luan pun meminta agar menyerahkan hal ini kepadanya. Sin pun berpindah ke 3 minggu kemudian di dalam perjalanan ke Humite. Terlihat Alan yang mengeluh karena ia merasa telah ditipu. Karena setelah ia membaca keseluruhan dokumennya, ia menyadari bahwa masalah yang akan dihadapinya bukan masalah sepele seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Seseorang yang menunggangi kuda meminta Alan agar menerima semua yang telah terjadi. Ternyata orang itu adalah Dian. Ia kembali berkata, karena kita sudah berada dalam perjalanan ini selama lebih dari 10 hari. Oh ya, ngomong-ngomong apa, saya aja udah cukup untuk mengawal Anda. Dengan kesal, Alan menjawab pertanyaan dia. Tentu saja tidak. Aku saja pergi tanpa mengetahui apapun tentang misi ini. Alan pun berpikir, ini lebih baik karena ia bisa menggunakan seluruh kekuatannya, karena yang menemaninya hanyalah Dian yang sudah tahu kekuatannya dari awal. Dan tidak seperti para Red Cross yang masih belum mengetahui kekuatannya. Jadi ia harus menahan-nahan kekuatan. Dian pun meminta Alan agar tidak terlalu kasar kepada Red Cross, karena mereka adalah orang yang akan melakukan apapun jika Anda memerintahkannya. Karena Holy Emperor sendiri yang memberikan wewenang Heresy Inquisitor untuk Anda yang mulia. Alan membalas, ku dengar bahwa setidaknya harus ada 3 atau lebih uskup agung untuk menolak keputusan yang kubuat dalam misi ini. Dian membenarkan dan berkata, itu sama saja Anda mempunyai otoritas penuh atas segala situasi yang berhubungan dengan kejahatan. Namun, Alan menganggap bahwa itu tidak akan terlalu membantunya dalam menemukan pasukan yang hilang di sana dan berurusan dengan para Black Order. Alan bertanya kepada Dian, apa itu Red Devils, dan apa mereka lebih kuat dari para vampir? Dian menjawab, meski mereka menyerang Anda dalam kelompok mereka, jauh lebih lemah dibandingkan vampir. Count, Red Devils adalah familiar spirit yang sering digunakan oleh Black Order. Mereka adalah iblis yang dikenal suka menculik anak-anak sudah dari zaman dulu. Bukankah Anda mendengar cerita bagaimana Red Devils akan menculik Anda jika Anda jadi anak nakal? Alan tidak pernah mendengarnya, bahkan setelah ia menjadi anak nakal. Ia tetap baik-baik saja sampai sekarang. Dian pun kembali menjelaskan, mereka memiliki perawakan tubuh gendut dengan janggut lebat. Mereka mengenakan baju merah dan mereka melompat dari atap ke atap lainnya, sambil membawa kantong untuk menculik anak-anak. Mendengar ciri-ciri itu, Alan merasa tidak asing dan membayangkan bahwa itu adalah Santa yang berkeliling menculik anak-anak. Alan masih kurang percaya bahwa para Red Devils bisa melakukan itu. Dian kembali berkata, mereka sangat kuat, tapi mereka bukan ancaman bagi kita. Masalahnya adalah bagaimana cara menangkapnya. Alan bertanya, bukankah mereka mengenakan baju berwarna mencolok, jadi akan lebih mudah untuk ditemukan? Dian pun menjawab, para Red Devils itu pandai bersembunyi. Bahkan Holy Knight yang terlatih akan kehilangan jejak mereka dengan mudah. Mendengarnya, Alan berujar di dalam hati, akankah mereka akan mengeluarkan bau busuk seperti monster lainnya? Akan merepotkan jika membiarkan jendela status terbuka. Sepanjang waktu untuk melihat posisi mereka, Alan bertanya, bagaimana jika mereka membuat jebakan untuk para Red Devils? Dian tidak paham dengan jebakan apa yang mau dibuat oleh Alan. Apa yang dimaksud Alan? Karena mereka memiliki target utama adalah anak-anak. Jadi Anda ingin saya membuat jebakan dari anak yang tidak bersalah. Alan pun menjelaskan bahwa tidak begitu maksudnya. Karena, bukankah ia melihat siapa yang ada di depannya? Dian terdiam dan berkata, jangan bilang. Alan membalas, bagaimana menurutmu tentang anak berusia 16 tahun yang duduk di sini sendirian di tengah malam? Bukankah itu sangat menggoda para Red Devils? Scene kembali berpindah. Terlihat selembaran yang bertuliskan, waspadalah terhadap Red Devils. Jika terjadi sesuatu pada anakmu, segera beritahu penjaga terdekat. Melihat itu Alan berkata, suram sekali, aku juga bisa mencium bau busuk di sini. Dian menanggapi,
Apa, Anda juga bisa mencium aura dari Red Devils juga? Alan membenarkan, namun karena iblisnya terlalu lemah, membuat baunya sedikit samar, jadi, untuk sekarang, aku akan mencoba mengikuti baunya. Kau pergilah ke penjaga dan cari tahu situasi saat ini. Namun, menurut Dian, akan lebih baik jika pergi bersama-sama. Alan membalas, apa kau pikir para makhluk lemah itu bisa mengalahkanku? Sudah sekarang, pergilah. Dian pun mengiyakan permintaan Alan, namun ia meminta Alan agar tetap berhati-hati. Alan mengiyakan sembari memunculkan senapannya. Mereka pun akhirnya berpisah. Alan berujar di dalam hati, kurasa aku akan bisa menangkap mereka lebih cepat dari yang kupikirkan. Begitu aku mencium bau busuk yang mereka berikan, aku akan bisa mempersempit jarak dengan mereka. Alan tiba-tiba saja melihat ada Red Devils yang masuk ke dalam cerobong asap. Alan pun langsung mengejarnya, sembari berkata, apa ada sihir yang mereka gunakan untuk menyembunyikan keberadaan mereka? Aku akan kehilangannya jika aku tidak memperkuat pandanganku dengan kekuatan suciku tadi. Alan pun mendobrak pintu sembari meminta maaf kepada pemilik rumah karena ada Red Devils di rumahnya. Namun terlihat pemilik rumah yang sudah terkapar. Melihatnya, Alan hanya bisa mengumpat kesal karena ia terlambat untuk menyelamatkan mereka. Alan pun berjalan mencari anak pemilik rumah. Namun ia malah menemukan Red Devils yang sudah membawa anak itu di dalam kantongnya. Alan berujar di dalam hati, meskipun anaknya berteriak tidak ada suara sama. Sekali apa mereka menggunakan sihir untuk memblokir suaranya. Melihat ada seseorang di depannya, Red Devils itu langsung menyiapkan senjatanya dan menerjang ke arah Alan. Namun untungnya, Alan masih bisa menghindarinya dan langsung mengarahkan senapannya ke Red Devils hingga langsung mengalahkan monster itu. Alan pun mengecek kondisi anak itu. Anak itu bertanya, siapa kamu? Alan akan memberitahunya, nanti, tapi untuk sekarang, tutup matamu. Alan melirik ke arah kedua. Orang tua anak itu yang kembali bangkit dengan kondisi yang sudah terinfeksi. Melihatnya, Alan berujar di dalam hati, apa Red Devils juga menginfeksi korban mereka? Jika keadaan undead, mereka berlanjut tidak ada gunanya memulihkan atau membangkitkan mereka kembali. Alan pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaan mereka. Sin pun berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Dian mendatangi Alan dan berkata, aku berhasil meminta kerjasama dari penjaga, tapi kelihatannya Anda sudah menangkap Red Devils-nya yang mulia. Alan menjawab, ya, tapi sayangnya aku sedikit terlambat. Aku tidak bisa menyelamatkan orang tua anak itu. Dian mencoba membuat Alan tidak terus menyalahkan dirinya dengan berkata, tapi karena Anda setidaknya kita bisa menyelamatkan anaknya yang mulia. Dan sekarang, para penjaga akan menangani sisanya. Alan menduga bahwa Red Devils adalah makhluk yang dikhususkan untuk menculik dan membunuh entah Black Order, mensummon, atau menjinakkan mereka. Tapi sekarang, tujuan mereka sudah jelas. Apa para penjaga itu yang hanya bisa digunakan sebagai petugas keamanan di Humite? Dian menjawab, karena tempat ini dekat dengan perbatasan kerajaan. Aslan jadi, Golden Cross harus ditugaskan di perbatasan. Alan bertanya, jika unit langsung Holy Emperor di sini, kenapa situasinya bisa sampai seperti ini? Dian menjawab, itu karena mereka perlu terus mengawasi kerajaan Aslan sepanjang waktu dan juga perbatasan menjadi tidak bersahabat akhir-akhir ini. Jadi sulit untuk menyebarkan pasukan. Dan insiden Red Devils juga mulai terjadi. Belakangan ini jika diperlukan, saya akan mencoba mengirimkan surat ke Golden Cross dan meminta bantuannya. Alan meminta Dian agar tidak melakukannya. Karena jika penjaga kerajaan ada di sini, maka para Red Devils akan bersembunyi. Akan lebih baik jika aku menangani ini secepatnya. Dian bertanya, apakah Alan menemukan petunjuk? Alan meminta jika kau menemukan belati atau semacamnya, berikan padaku. Dian pun memberikan belati yang ia temukan. Alan memegang belati dan berkata, Red Devils didesain untuk mengikuti perintah dari Black Order. Pasti ada semacam trik sihir yang rumit di baliknya. Melihatnya, Dian meminta Alan agar bersikap seperti anggota kerajaan, bukan malah langsung membelah badan Red Devils. Alan menjawab, itu ada waktunya sendiri. Dan sekarang bukanlah waktunya. Alan pun akhirnya menemukan apa yang ia cari. Ternyata itu adalah jantung. Alan pun berkata, aku bisa merasakan sihir necromancer di dalam jantungnya. Aliran dan struktur ini bagaimana jika aku menggantikannya dengan kekuatan suci? Dian bertanya, apakah Alan akan memanfaatkan iblis itu? Alan pun mengiyakannya dan ia akan mendaur ulangnya. Dian pun memperingati Alan, jika nanti ada orang yang mengetahuinya, ini akan menjadi masalah besar. Namun, tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem, Anda mendapatkan skill baru. Dian yang melihat, Alan
tiba-tiba saja tersenyum. Ia bertanya, "Ada apa yang mulia?" Namun Alan tidak mau menjawabnya. Alan mengatakan bahwa sudah tidak ada waktu lagi. Haruskah aku mulai untuk diculik? Scene berpindah ke tumpukan orang-orang. Seseorang berkata, tubuh orang yang telah meninggal, oh kerangka yang busuk. Sebenarnya apa yang akan mereka lakukan, sehingga kita harus mengumpulkan sebanyak ini? Orang lain menjawab, tidak tahu, bukan hanya di Humite. Kelihatannya, mereka juga melakukan persiapan di beberapa tempat. Jika dilihat dari persiapannya, sepertinya Order akan melancarkan serangan dalam skala besar. Temannya berkata, tetap saja, bagaimana bisa mereka memperlakukan kita seperti ini? Bahkan berjalan menggunakan tongkat seperti ini juga membutuhkan usaha. Temannya menanggapi, Red Devils akan segera kembali. Jadi tunggu sedikit lagi, karena mereka akan memberikan persembahan baru untuk kita. Temannya menjawab seperti yang diharapkan. Anak kecil memang yang terbaik dengan darah yang masih seger, dan tentang hidupnya yang masih panjang. Melihat Red Devils yang sudah datang, ia berkata, akhirnya, aku bisa segera memperkuat punggungku. Kau datang tepat waktu. Dan selamat datang makan malam kami. Namun tiba-tiba saja muncul Alan dari dalam karung yang dibawa Red Devils dan berkata, halo semuanya. Pemimpin orang-orang itu berkata, apa yang kau lakukan Red Devils? Aku menyuruhmu untuk menculik anak kecil yang sehat. Namun, kenapa kalian malah membawa kembali anak yang aneh seperti ini? Namun Alan sembari memeluk Red Devils berkata, sekarang dia tidak akan mendengarkan perintahmu lagi. Jika kau penasaran, alasannya itu karena aku adalah pemilik barunya. Terlihat Red Devils yang mengeluarkan aura kekuatan suci. Mereka pun terkejut dan berkata, omong kosong macam apa yang kau ucapkan? Temannya berkata, bagaimana bisa dia menaruh kekuatan suci ke dalam Red Devils? Namun tiba-tiba saja kepala temannya menjadi dua. Dan dimulailah pembantaian yang dilakukan oleh Alan yang memerintahkan para Red Devils. Ia berkata, habisi semua necromancer dan lepaskan semua anak-anak. Jika ada orang yang tidak kau yakini, kumpulkan saja mereka. Red Devils itu mengiyakannya. Terlihat Alan yang dengan santainya melihat-lihat di rak buku mereka dan berkata, mari, lihat apa yang mereka miliki. Mereka telah mengumpulkan banyak buku hasil penelitian. Apa ini akan membantuku? Alan meminta Red Devils agar tidak memercikan darah ke arahnya. Namun tiba-tiba saja, ia menemukan sebuah dokumen yang bertuliskan rencana kekacauan. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.